Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Sobirin dari program studi Magister Manajemen kelas D6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus di PT Grand Life Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang di sini yaitu menjelaskan tentang isu keberlanjutan telah menjadi daya tarik utama bagi perusahaan dalam membangun citra positif dan mata konsumen dan investor. Namun ketika klaim keberlanjutan tidak diimbangi dengan tidak nyatanya, terjadilah praktik Greenswag. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil dan fakta kasus PT Grand Life Indonesia. Profil di sini PT Grand Life Indonesia yaitu prosedur produsen air minum dalam kemasan yang aktif mengkampanyekan dengan 100% ramah lingkungan. Di sini Grand Life sendiri yaitu yang mengkampanyekan tentang 100% ramah lingkungan selama 5 tahun. Di sini sebagai salah satu untuk membangun cerita positif program CSR atau penghijauan. Di sini juga ada dampak yang timbul setelah temuan investigasi viral di media. Yang pertama, yaitu penurunan tajam harga saham dan perusahaan. Yang kedua, konsumen melakukan boikot massal terhadap produk. Yang ketiga, investor mulai menarik investasi. Nah, itu sangat merugikan bagi perusahaan. Yang keempat, pemerintah membuka investigasi resmi. Yang kelima, krisis multidimensi finansial, sosial, dan keberlangsungan jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada identifikasi permasalahan etika. Di sini PT Green Life Indonesia melakukan pelanggaran kejujuran dan transparansi, yaitu salah satunya mengklaim 100% ramah lingkungan, tapi tidak didukung dengan fakta 80% limbah plastik tidak pernah didaur ulang. Klasik greenwashing untuk keuntungan komersil. Jadi di sini permasalahannya PT Green Leaf Indonesia yang mempunyai slogan ramah lingkungan tapi kenyataannya tidak ramah lingkungan. Dengan data yang diperoleh yaitu 80% limbah plastik tidak pernah didaur ulang. Itu adalah masalah dari PT Grand Life Indonesia. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan adalah memanipulasi laporan. Di sini yaitu sengaja menampilkan data positif dan menyembunyikan data pencemaran. Jadi di sini PT Grand Life Indonesia memanipulasi laporan dan membuat laporan-laporan yang memberikan citra baik untuk PT Grand Life. Tapi kenyataannya bahwa laporan-laporan yang negatif itu tidak dilaporkan. Contohnya pencemaran daur ulang plastik tersebut. Selanjutnya adalah pembiaran pelanggaran rantai pasok, yaitu mempertahankan kerjasama dengan pemasok yang membuang limbah ke sungai. Itu juga sangat berbahaya untuk pencemaran sungai. Itu adalah bentuk salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh PT Grand Life Indonesia. Kesimpulannya yaitu di pelanggaran yang pertama yaitu kelima permasalahan ini saling berkaitan dan mencerminkan kegagalan operasional atau komunikasi pemasaran. Selanjutnya yaitu analisis teori dan etika bisnis.
Yang pertama yaitu stakeholder theory. Menurut Freeman, perusahaan gagal menyeimbangkan kepentingan multi stakeholder, konsumen diperlukan sebagai objek pemasaran, bukan pihak yang berhak mendapatkan informasi jujur. Masyarakat sekitar sungai dikorbankan. Jadi, yang dikorbankan dalam kasus ini adalah masyarakat yang dekat dengan sungai, yang artinya sungai itu tercemar dari bahan limbah PT Grand Leaf Indonesia tersebut. Selanjutnya yaitu analisis stakeholder. Yang pertama itu pemangku kepentingan. Di sini ada konsumen, investor, pemerintah, media, LSM, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Kepentingan utama yaitu produk aman sesuai klaim. Yang selanjutnya itu keberlanjutan nilai investasi. Yang ketiga itu kepatuhan hukum, lingkungan. Selanjutnya yaitu akuntabilitas publik dan kepastian kerja. Selanjutnya yaitu kelangsungan kontrak dan lingkungan dan air bersih. Selanjutnya yaitu analisis resiko bisnis. Jadi di analisis resiko bisnis ini ada resiko jangka pendek. Resiko jangka pendek yaitu penurunan tajam harga saham dan likuiditas. Yang kedua yaitu boykot konsumen, penurunan penjualan signifikan. Yang ketiga yaitu investigasi pemerintah, saksi, denda, dan pencabutan izin sementara. Yang keempat yaitu kerusakan reputasi viral di media sosial. Yang keempat adalah tekanan hukum, potensial gangguan class action dan konsumen dan LSM. Alternatif sosial yaitu satu, defensif yaitu biaya jangka pendek yang rendah. Yang kedua, penegakan pengakuan terbatas beresiko greenwashing lanjutan. Keuntungannya yaitu meredakan tekanan jangka pendek dengan biaya moderat. Selanjutnya yang ketiga yaitu transparansi penuh. Keuntungannya yaitu pemulihan kepercayaan dan keberlanjutan resiko bukan berkurang, selaras dengan prinsip ESG. Di sini juga ada rekomendasi yang saya berikan, yaitu tata kelola bisnis yang beretika. Yang pertama yaitu mewajibkan verifikasi independen atas setiap klien lingkungan sebelum dipublikasikan. Yang kedua, memperkuat peran komite audit dan komisaris independen dalam mengesahkan laporan keberlanjutan berdasarkan bukti. Jadi di sini harus disertakan dengan bukti yang valid. Selanjutnya yaitu menerapkan kebijakan rantai pasok yang etis, lengkap, dan audit berkala. Itu sangat penting. Selanjutnya yaitu membangun sistem pelaporan pelanggaran yang aman dan efektif. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan indikator ESG ke dalam penilaian kinerja direksi, bukan sekedar target finansial semata. Jadi ini harus diwujudkan untuk menciptakan perusahaan yang aman, nyaman, dan bisa ramah lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya dari kasus yang saya jelaskan tentang PT Grand Leaf Indonesia merupakan contoh nyata dari greenwashing multidimensi yang sistematik. Selanjutnya yaitu kesimpulan selanjutnya yaitu ketidakjujuran dalam klaim pemasaran dan memanipulasi laporan keberlanjutan yang saya jelaskan di awal, yang tentang slogan 100% ramah lingkungan, tapi nyatanya
kasus tersebut 80% mencemarkan lingkungan. Itu sebuah ketidakjujuran dari PT Greenleaf Indonesia. Selanjutnya yaitu pembiaraan, pelanggaran lingkungan melalui rantai pasok. Dari pelanggaran ramah lingkungan tersebut yang berdampak adalah masyarakat dan sungai. Terutama banyak makhluk sungai-sungai yang hidup di sungai tersebut. Karena pencemaran, lingkungan sungai ekosistemnya jadi terputus. Jadi terputus dan mencemarkan lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu eksploitasi kepercayaan konsumen dan program CR sebagai image laundering. Jadi di sini PT Greenleaf Indonesia telah eh, telah telah apa sih namanya, telah mencemarkan atau mengkhianati kepercayaan dari masyarakat tersebut tentang slogan ramah lingkungan. Ternyata kenyataannya itu tidak ramah lingkungan. Mungkin sekian presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.